perkenalkan nama saya Setia Herina Julianti dari kelas A220 dengan nomor mahasiswa yaitu 20146000061. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pelajaran-pelajaran di PKN, tugas mata kuliah PKN. Yang pertama adalah makna multikulturalisme. Multi itu berasal dari makna plural, dan kultural itu tentang budaya, yakni memiliki keduanya jika digabung memiliki makna itu adalah sebuah ideologi yang mengakui tentang mengakui dan mengagungkan perbedaan yang dimaksud yaitu tentang orang per orang, perbedaan antar budaya, perbedaan antar suku, dan lainnya. Karena ini menyangkut dengan budaya, jadi multikulturalisme adalah sebuah seperti suatu ideologi yang menjunjung tinggi kebudayaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang makna masyarakat madani. Masyarakat yang madani itu adalah masyarakat yang modern, seperti masyarakat itu beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis, serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan ideologi. Karena kata madani itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti itu beradab, dan dalam bahasa Inggris itu civilized, pada dasarnya civil society, atau memiliki makna yang sama dengan masyarakat sipil, yaitu masyarakat yang berada dalam satu sistem sosial yang demokratis. Yang ketiga adalah makna tentang kesatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan itu sebenarnya memiliki arti yang sama, hampir dikatakan satu, yang artinya itu utuh dan tidak terpecah belah. Apabila diartikan secara luas, itu makna persatuan adalah perkumpulan berbagai corak mulai dari kalangan, ras, budaya, suku, adat, dan semuanya itu menjadi satu. Sementara jika kesatuan itu diartikan sebagai hasil dari persatuan yang tadi sudah dibentuk itu, agar tidak terpecah belah. Kemudian yang keempat adalah macam-macam asas pemerintahan daerah dan pengertiannya. Asas pemerintahan daerah itu ada 4. Yang pertama ada asas pemerintahan itu ada 4. Yang pertama adalah desentralisasi, yaitu sebuah keistimewaan dari pemerintah pusat, agar pemerintah daerah itu memiliki wewenang yang tinggi dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah daerah, yaitu, dan daerah tersebut itu berdasarkan asas otonomi yang menurut undang-undang. Pengertian desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke pemerintahan daerah. Yang kedua adalah sentralisasi. Kalau sentralisasi yaitu merupakan kebalikan dari desentralisasi, yang sistem pemerintahannya itu tidak diatur oleh daerah, melainkan lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga adalah dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, melimpahkan wewenang atau dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah daerah.
Yang keempat itu asas pembantuan adalah asas di mana pemerintah pusat memberi pemerintah pusat memberitahu sebuah yang tugas itu harus dilaksanakan pada pemerintah daerah. Yang untuk soal yang kelima yaitu makna keadilan dan keterbukaan. Keterbukaan atau transparansi adalah kondisi di mana terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak dalam maupun pihak luar. Kalau keadilan itu berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Jadi semuanya itu adil sama rata. Untuk soal yang keenam adalah tentang makna dari sila Pancasila. Sila yang pertama itu mengungkapkan dalil bahwa penjajahan di atas dunia ini di dunia ini tuh tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan, bahwa Indonesia itu ingin bebas atau istilahnya merdeka ya dari penjajahan. Untuk yang kedua yaitu mengungkapkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk yang ketiga yaitu memotivasi spiritual yang luhur, merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. Itu menunjukkan ketakwaan yang Maha Esa, menunjukkan sikap bahwa kita itu memiliki bahwa masyarakat Indonesia itu harus memiliki Tuhan. Untuk alinea yang keempat yaitu menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. Itu menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai fungsi dan tujuan bahwa negara Indonesia itu berbentuk republik yang mempunyai dasar Pancasila. Untuk soal yang ketujuh yaitu makna peduli lingkungan. Peduli adalah tindakan kita itu tertarik terhadap suatu objek atau peristiwa. Sikap peduli lingkungan itu berupa tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitar kita. Itu tetap menjaganya agar tetap utuh, tidak merusak alam dan lain-lainnya, atau memperbaiki alam yang sudah rusak juga. Untuk soal yang ke-8 yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Menyatukan perjuangan bangsa Indonesia itu makna Sumpah Pemuda itu ada untuk soal yang ke-8 yaitu makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia ini sebenarnya itu adalah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan para pemuda dalam mendapatkan kemerdekaan ini. Jadi kita juga tetap harus sadar bahwa perjuangan dahulu itu juga ada yang dari para pemuda, dan bangsa Indonesia itu mesti bersatu untuk memperoleh kemerdekaan itu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia tetap harus mengingat atau menghormati atas perjuangan-perjuangan yang telah ada. Yang ke-9 adalah makna hidup rukun. Hidup rukun itu artinya saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun ini dilakukan dimanapun kalian berada agar tetap
tercipta suasana yang damai seperti di Indonesia ini. Cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.